Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Silampari. Bersama saya Elvan Black, dan sudah hadir pada sore hari ini seorang bintang tamu, lawyer ternama di bumi Silampari. Terima kasih. Apa kabar Kak Fauzi Arianto? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini suatu kehormatannya kita dihadiri seorang lawyer ternama yang mau hadir di acara podcast kita. Kak Fauzi, Siap. kakak salah satu advokat atau lawyer yang ditunjuk pemerintah kota Betul. untuk menangani suatu problem lah yang saat ini lagi trending dan viral, Kak. Somasi. Bisa dijelaskan sedikit, Kak, kenapa timbul somasi itu, Kak? Ya baik, terima kasih. Sebelumnya kita masuk ke judul podcast kita, tapi izinkan dulu kita mengucapkan selamat ulang tahun. Wah, tepuk tangan dulu. Dengan momen ini. Terima kasih. Yang ke-9. Benar, Kak? Bisa terus menjadi kebanggaan masyarakat Musirawas. Amin, amin ya Rabbil alamin. Terkait dengan somasi Ya. yang viral beberapa hari ini. Sampai hari ini, Kak. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Jadi pertama saya menjelaskan sebentar tentang legal standing saya. Ya. Kapasitas saya. Memang saya sebenarnya bukan jadi bagian dari juru bicara. Maksudnya tidak ada penunjukan saya sebagai juru bicara dari somasi tersebut. Tapi kebetulan saya dilibatkan di situ. Izinkan kita menjelaskan terkait apa-apa sih sekelumit di dalam somasi tersebut. Ya. Dan bagi kita kebetulan memang basicnya seorang pengacara, lawyer. Sebenarnya somasi bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram, dan tidak perlu juga diperdebatkan. Jadi somasi itu sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata dijelaskan apa-apa, siapa yang bisa melakukan somasi, siapa saja yang bisa kita somasi, yang bisa menerima somasi. Jadi di situ dijelaskan materinya apa, ya, diatur di situ. Jadi terkait yang viral beberapa hari ini, karena somasi tersebut sudah dijalankan, sudah digulirkan, sudah dikirim, ya kami selaku kuasa dari Pemkot menunggu jawaban. Kak. Itu terkait itu. Kak, apa yang disomasikan itu? Berdasarkan hasil rapat kami tim hukum, ada dua objek yang kami somasi. Pertama adalah perusahaan yang menerbitkan media itu. Terus berikutnya ada narasumber yang ya terkait juga dengan berita tersebut. Itu yang kami somasi. Yang somasikan, Kak, ya. Berseliweran nggak tanggapan dari teman-teman bahwasanya ada lahirnya somasi ini menunjukkan bahwasanya pemerintah kota itu anti kritik kayak gitu. Jadi begini dulu, sebelum kita masuk lagi di somasi, kami juga ingin menjelaskan bahwa hadirnya saya di sini bukan untuk membuat gaduh. Ya. Jadi hadirnya kami di sini untuk menambah hasanah berpikir kita masyarakat Kota Lubuk Linggau. Ya. Terkait dengan dinamika beberapa hari ini, terus dengan sama-sama kita ketahui banyaknya media-media pers ini. Ya. Jadi sebagai mungkin pencerahan lah bagi kita. Terkait juga dengan pertanyaan misalnya bahwa pemerintah kota dalam hal ini Pemkot, bisa juga Pak Wali Kota, berikut Wakil Wali Kota, seolah-olah anti kritik. Ya kalau boleh saya menjelaskan, itu sangat tidak benar. Dan sama-sama kita ketahui beberapa hari ini, dalam hal ini Pak Wali Kota juga mendapatkan
ya semacam sahabat pers lah Ya, benar. di Kota Lubuk Linggau. Jadi Ya, sangat kontradiktif kalau kita mau tarik lagi seolah-olah pemerintah kota tidak bersahabat lah anti dengan kritik. Sepanjang memang kritik itu dibangun dengan data yang berbasis data, saya pikir welcome saja. Kenapa sih harus, nggak mungkin sekali lah kalau dalam hal ini Pemkot anti kritik. Tapi sepanjang memang berbasis data, dan kita juga harus bisa bedakan. Ada mungkin opini, Ya, kan beda nih. Opini dengan kritik kan beda. beda, ya benar. Nah, kalau opini mungkin ranahnya bukan di ada sesuatu tempat lain, opini bukan berita. Nah, yang kita sayangkan seperti itu. Kak, apakah sebelum mengeluarkan somasi ini tidak ada terpikir dulu untuk melakukan semacam pemanggilan kepada orang yang disomasikan atau perusahaan disomasikan untuk ya memberi hak jawab seperti itu? Itu ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi bagi kita. Nah, kebetulan opsi yang kita ambil adalah opsi somasi. Makanya di awal saya bilang somasi ini kan bukan hal yang tabu, hal yang biasa sebenarnya, dan tidak perlu juga kita perdebatkan. Nah, somasi ini adalah peringatan. Peringatan, ada dua pola pikir mungkin ya kalau kita tarik dari permasalahan ini. Pihak yang disomasi mempunyai pemikiran begini, dan pihak yang memberikan somasi mempunyai pikiran begini. Nah, karena somasi ini sudah dijalankan, ya bagi kami orang yang sudah biasa bergelut dengan permasalahan seperti ini, tinggal mereka jawab, clear masalahnya, nggak perlu berpolemik, apalagi mau ditarik ke sana ke sini untuk kepentingan yang lain, mungkin tidak bagi kami. Kak, ini sudah 3 kali 24 jam belum, Kak? Somasi seperti yang saya jelaskan tadi di pasal 1238, dia tidak mengatur bahwa harus 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, tinggal kita pilih. Mungkin kita dari kuasa hukum Pemkot menunggu jawaban, menunggu itikat baik, tanpa maksud ingin menganggap pihak ini salah, menganggap itu salah, karena sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang dan kami sudah memberikan somasi. Saya pikir mereka tinggal jawab. Masalah waktu ya biasalah. Kalau sudah ada upaya-upaya itu, Kak? Sebenarnya sih kita boleh off record ya. Memang ada dari pihak lain yang untuk adalah dari pihak-pihak ini, untuk tinggal kita sambil menunggu waktu dan agak sama-sama calling down lah para pihak untuk semoga dengan adanya hal ini, somasi ini, dan bisa menjadi perbaikan insan-insan pers maupun perusahaan-perusahaan pers di Kota Lubuk Linggau, tanpa kita mengeneralisir, tanpa kita mendeskreditkan perusahaan-perusahaan apa itu. Dan harapan kita mungkin harapan kita lah, kalau boleh mengatasnamakan masyarakat Kota Lubuk Linggau, ya semuanya ada perbaikan ke depan bagi dunia pers Kota Lubuk Linggau. Yang terjadi saat ini, Kak, tafsirnya tuh, Kak, bercabang-cabang kayak gitu loh, Kak. Bahwasanya itu tadi, yang pertama adalah Pemkot anti kritik, yang kedua bahwasanya ada pembungkaman pers. Jadi generalisir ke tingkat bawahnya itu tadi ada yang menangkap ini positif seperti kakak ngomong tadi, bahwasanya ini bukan hal tabu, jadi biasa-biasa saja. Cuman ada yang lain menangkap bahwa sampai akan ada semacam aksi gerakan demo seperti itu, Kak. Menyayangkan nggak seperti ini, Kak? Bagi saya apalagi saya bilang, saya pribadi nggak masalah sih kalau memang apalagi misalnya katakanlah demo itu kan sudah menjadi hak-hak, sepanjang memang sesuai dengan rule-nya ya silakan, ada pemberitahuan mungkin ke polisi. Tapi konteks kita hari ini saya pikir kalau mau demo kan mungkin ini dalam perspektif kita kan nggak menyelesaikan masalah kan, malah bisa ini mengganggu mungkin pihak-pihak lain, kepentingan umum kan bisa diselesaikan
diselesaikan. Ya kalau memang ada hal-hal yang nggak nyambung, ya seperti yang saya bilang tadi, kan mereka bisa bertanya kepada dinas-dinas terkait atau kepada lawyernya atau kepada bagian hukum atau kepada siapapun terkait hal-hal informasi yang tersumbat. Misal kalau memang itu bagi mereka tersumbat, kan sudah saya jelaskan tadi, kan beda. Ada opini. Ya kalau memang sepanjang itu berita dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, ya bagi kami mungkin welcome. Kenapa sih nggak mungkin lah orang di zaman yang sudah zaman 21 seperti ini kok kita masih anti kritik segala macam, itu nggak mungkin lah. Apalagi kota Lubuk Linggau, kita tahu sekali yang kotanya heterogen dari beberapa suku. Saya pikir mungkin kasus-kasus seperti itu nggak bakal terjadi di Lubuk Linggau. Itu. Ya. Kak, ada yang mengatakan juga ini semacam gertakan saja kayak gitu. Benar nggak gertakan? Kalau gertakan mungkin bukan di situ. Saya kurang ngerti lah kalau memang, dan saya nggak paham lah kalau dibilang ada semacam gertakan. Nyatanya somasi sudah dilaksanakan. Kalau saya boleh tangkap ini dari beberapa kali pembicaraan kami kepada unsur-unsur pemerintahan Kota Lubuk Linggau, salah kalau dibilang gertakan. Pada prinsipnya mereka sangat mendukung kebebasan pers dan pers yang bermartabat di Kota Lubuk Linggau. Bukan hanya mendukung, ya mungkin mereka akan support. Kalau boleh kita pinjam corongnya Kota Lubuk Linggau, Pemkot. Tapi pers yang bermartabat. Oke, kalau kita mau bicara runutannya sampai ke yang berkualitas segala macam mungkin terlalu jauh ya. Benar. Tapi minimal sudah memenuhi kaidahnya itu. Ya, oke lah, misal kita tarik sedikit di permasalahan itu. Karena tadi sudah disampaikan anti kritik, kan beda kritik dan opini. Kalau misalnya disampaikan kritik katakanlah, tapi dengan data, ya saya pikir welcome lah, senang sekali lah pemerintah kalau memang ada datanya. Ini pemerintah Kota Lubuk Linggau tidak ngapa-ngapain lu. Contoh ini. Nah ini kan tidak, tembaknya kan tembak pucuk kuda. Jadi nggak tahu benar apa salah, pokoknya dihajar dulu. Saya pikir mungkin bukan seperti itu. Ya kita sangat senang kalau memang ada kritik yang sifatnya membangun, yang konstruktif. Ya alangkah baiknya. Welcome nggak gitu? Welcome lah. Pastilah, saya bisa pastikan itu. Kalau memang kritiknya disampaikan dengan data, pemerintah manapun saya pikir mereka sangat terima kasih itu. Kak, meskipun kritik itu dilayangkan oleh salah satu organisasi terbesar juga nih kan Kak, bahwasannya ini kan kebebasan berpendapat nih Kak, dan diwadahi oleh pers. Sampai sejauh itu sih Pemkot menyikapi hal ini, sedangkan hal dalam kita berpendapat ini kan juga diatur Kak, seperti itu Kak. Sebenarnya bukan sampai sejauh itu. Makanya saya bilang tadi, semoga dengan hal ini bisa menjadi entry point bagi kita, bisa menjadi titik balik bagi semua pihak. Ya boleh dikatakanlah kita insan pers lah, ya enggak? Biar menjadi menata kembali setiap penerbitan berita itu seperti apa, apakah ada konfirmasi. Kita juga kan nggak langsung dalam hal ini Pemkot langsung somasi. Kita kan cross check dulu apakah memang benar. Kita panggil dinasnya apakah memang mereka sudah ada konfirmasi. Dan berdasarkan investigasi kita juga mereka tidak ada konfirmasi sebagai kaidah-kaidah jurnalistik itu tadi. Tapi apapun itu saya pikir
biar masalahnya nggak seolah-olah kita nanti buat gaduh. Ya itu tadi saya bilang, semoga dengan hal ini menjadi perbaikan bagi kita untuk kemajuan kota Lubuk Linggau. Gitu. Khususnya dalam dunia fashion ini tadi ya. Itu untuk mendukung itu. Kak, di Somasi itu kan saya sempat baca bahwa saya ada semacam ketika tidak melakukan permohonan maaf, ada poin yang menyatakan di situ, itu akan mencoba melakukan ke pidana atau perdata. Sampai seserius itu kan? Makanya saya tarik lagi ke awal itu. Ini kan somasi nih. Sama lah kalau saya boleh analogikan ya. Samalah orang mengajukan permintaan. Otomatis kan begini-begini. Nah, nanti kan ada titik temu. Ya, saya nggak mau bicara terlalu teknis nyangkut materi somasi kan. Tapi saya pikir dengan niat baik kita, dengan mungkin calling down beberapa hari ini, ya semoga ada pencerahan lah bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan. Kalau masalah teknis di dalam isi somasi, saya pikir panjang kalau kita mau bicaranya, mau tarik satu-satu. Itu. Namun dari bahasa kakak ini saya nangkap bahwasanya Pemkot membuka ruang untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga sampai ke tingkat lanjut kayak gitu ya. Kan opsi kayak ya. Opsi seluruhnya bisa terjadi. Cuman demi kebaikan, saya pikir kalau demi kebaikan pemerintah masyarakat Kota Lubuk Linggau, Pemkot mungkin bisa melakukan apa saja demi kebaikan kan. Nah, tapi nyangkut opsi itu tadi kan, opsi bisa stop, bisa lanjut, bisa apa saja. Itu yang sekarang poin kita, somasi sudah dilaksanakan, ya tinggal jawab saja. Ya. Dan dalam hal ini kita tidak berpolemik di media sosial. Kita orang-orang hukum ya melaksanakan sesuai dengan kapasitas kita saja. Kapasitas tadi kayak ya. Wah, luar biasa nih pemirsa ya. Jadi sangat menarik pemirsa bagi yang menikmati trendingnya somasi yang terjadi di media sosial kita, Facebook yang saat ini masih berseliweran. Kak Osi sudah sangat menjelaskan secara detail agar ya tujuannya itu tadi tidak salah paham dalam menyikapi makna dari somasi itu sendiri. Betul. Karena somasi itu kan peringatan, bukan hal yang tabu. Ya, kalau kita bisa tarik bahasa awamnya, bukan dengan somasi itu bahwa orang sudah pasti, katakanlah kalau kita bahasa awam tadi, masuk penjara, tersangka, kan bukan. Somasi itu kalau bahasa hukumnya peringatan keras. Nah, orang memperingatkan kan hal yang biasa. Kalau menurut perspektif kita ini, itu ada sesuatu yang perlu diluruskan, ya kita ingatkan. Ya kalau memang sudah benar, sudah sesuai dengan rule, ya selesai. Itu kalau perspektif saya. Menarik pembicaraan ini ya. Jadi itu semacam peringatan kayak gitu, kayak memperingati. Iya betul. Memang somasi itu peringatan. Ya karena ketika Pemkot dikritik, Pemkot juga memiliki hak untuk memperingati, ya kan? Betul. Bukan dalam hal kita Pemkot mengkritik, ini kita harus garis bawahi juga. Kalau mengkritik itu kan hal yang biasa bagi kita. Benar. Tapi kan harus bisa kita bedakan. Kalau kritik disesuaikan dengan data. Ada boleh sesuai kalau memang ini disampaikan dengan cara-cara yang layak. Tapi kalau kaidahnya ini tidak terpenuhi, maka perlu dibahas lagi. Yang jika Kak tadi tembak Ucuk Udo tadi ya. Nah, sebenarnya sih kita udah galak ngomong yang itu kan, biar tidak menambah polemik. Itu harapan kita tidak ada polemik lah ke depannya. Seluruhnya pihak calling down dan bisa mengambil hikmah atas permasalahan tersebut. Itu. Dan ada sedikit lagi. Boleh, Kak. Ini tidak ada semacam tadi karena sudah disampaikan menyangkut organisasi atau apapun itu. Itu tidak ada kaitan ke situ. Ini pure permasalahan tersebut. Ada semacam dua cara pandang yang berbeda mungkin itu. Jadi tidak
perlu ditarik ke sana ke sini itu. Jadi harapan Kak Posi maksudnya somasi ini jangan sampai juga terlalu digembus-gembuskan Kak ya. Ya karena situasi yang ada ini kan Kak dimanfaatkan oleh beberapa orang-orang oknum untuk ya seperti itu. Mungkin bisa jadi sih, bisa jadi sebenarnya seperti itu. Kita juga nggak mau terlalu masuk ke sana, tapi sangat disayangkan bagi pihak, katakanlah bagi pihak kalau nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kita sebenarnya tidak sampai ke situ. Tapi kalau memang nanti sampai ke situ ya sangat disayangkan. Makanya kita bilang tadi semoga dengan ini menjadi perbaikan, biar tidak ada orang lain yang bisa menari, ngikutin gendang gitu. Kita menari di atas gendang wong lain. Benar. Sedangkan dan jangan sampai cek itu kayak. Iya, jangan sampai cek itu. Kita berharap mungkin kawan-kawan kita yang melakukan kritik dia saking cintanya itu benar, dengan Kota Lubuk Linggau sampai terjadilah seperti itu. Makanya kita mengingatkan loh. Menurut kita sih kalau yang namanya kritik ya kita sepakat. Tapi kalau opini bukan di media tepatnya, namanya opini. Bisa jadi di podcast atau seperti ini. Itu opini namanya kan gitu, bukan kritik. Itu tadi. Dan kalaupun ingin beropini memiliki data yang cukup kuat, akurat. Seharusnya basicnya harus data. Kalau memang basicnya harus data ilmiah, ya kita pasti terimalah, pasti welcome lah. Saya pikir nggak makin sampai ke seperti rame-rame pada hari ini. Nggak mesti rame-rame seperti ini. Sani Kak Posi ya. Kak, ada juga yang mengatakan kayak gini Kak, bahwa berita itu tidak hanya di satu media aja Kak. Dan kenapa hanya satu media yang jadi tembakannya nih Kak? Karena yang kita dapat awalnya cuman media itu. Yang kita dapat karena kita cari juga kan waktu terbit pertama ya karena yang dapat kita itu waktu itu. Nah bisa jadi di kemudian beberapa jam, beberapa waktu yang hari berikutnya bisa jadi ada pemberitaan lain. Tapi yang kita dapat investigasi waktu itu ya media itu. Itu kalau terkait masalah media, jawaban mereka sih kenapa termasuklah kita baca-baca lah ya di media sosial kok cuman itu ya saya pikir kami nggak meladeni di media sosial ya cukup mereka jawab saja di somasinya selesai klik kan itu. Oke. Jadi dari investigasi hanya satu media awalnya walaupun setelah itu muncul media-media lain bisa jadi cuman yang kita temui itu tadi. Ada komunikasi Kak yang dari pihak Pemkot sebelum dengan melaksanakan somasi, komunikasi dulu dengan organisasi-organisasi kewartawanan misalkan PWI atau SMSI kayak belum memang, tapi itu tadi kesulitan kita, kebetulan kita mau mengantarkan somasi pun kita agak kesulitan berdasarkan data. Sekarang kan bisa di tracking nih, nyangkut izin-izin perusahaan-perusahaan kan online kan. Nah kadang-kadang sudah kita tracking itu nyatanya kadang-kadang alamat beda kan seperti itu. Jadi kita kesulitannya di situ. Tapi substansinya somasi itu sudah sampai, itu sudah sampai. Nah tinggal mereka menjawab itu kan tuh. Goalnya Kak dari yang dilakukan kalian ini apa sih goalnya nih Kak? Sebenarnya sih kalau bicara goalnya mungkin goal ini goal bagi Kota Lubuk Linggau sebenarnya yang menjawab ini karena kita sebagai kuasa hukum dari pemerintah Kota Lubuk Linggau ya tentu dan bagian ini menjadi bagian dari masyarakat Kota Lubuk Linggau yang sehari-harinya ada di Lubuk Linggau. Ini menjadi pembenahan. Ada semacam perbaikan seperti saya jelaskan di awal, kita berharap ini untuk kebaikan. Makanya jangan dipahami dan mohon kalimat kita juga jangan diterjemahkan sepotong-sepotong. Kita berharap untuk kebaikan Kota Lubuk Linggau. Jadi insan pers bisa melakukan sudah sesuai dengan kaidahnya itu tadi, sesuai dengan standar SOP-nya bagaimana sebelum kita menerbitkan berita itu seperti apa.
juga wartawan-wartawan kita mungkin kalau memang misal katakanlah itu masih baru bisa bersinergi dengan PWI, mungkin seperti kemarin yang lagi rame SMSI. Ya. Ini kan wadah-wadah yang mungkin bergerak mewadahi kawan-kawan wartawan ini, dan aku yakin juga mereka pasti ada perbaikan SDM. Harapan kita ke depan itu ya seperti itu. Kita nggak berpikiran negatif, kan harapan kita sih ya itu tadi, untuk menjaga marwah dari kawan-kawan kita wartawan ini, insan-insan pers Kota Lubuk Linggau ini. Itu loh harapan kita, kalau dibilang goal itu tadi. Iya benar nggak? Goal itu tadi. Bagian untuk introspeksi tadi kayaknya. Lebih baik lah istilahnya kayak. Iya, kedepannya itu seperti apa? Kota Lubuk Linggau kan keren nih. Iya. Asik juga kan. Kalau wartawannya, SDM-nya. Ya jangan sampai orang kalau bicara wartawan langsung underestimate kan begini. Nah, kalau bicara wartawan Linggau tuh. Boleh. Itu kita tuh seperti itu. Seperti itu kayak. Iya, wartawan Linggau itu. Jadi wartawannya dapat, daerahnya dapat. Iyalah, pastilah itu harapan kita seperti itu. Wah, mantap nih. Ya, ini kau Ozi ini jelas. Saya yang nanti minum tim kreatif. Mana tim kreatif ini? Air minum nanti. No, saking waktunya ini kayak gitu. Oke, Kak Fauzi. Ini terakhir Kak, aku minta closing statementnya lah. Apa yang ingin Kakak sampaikan Kak dengan adanya kejadian ini Kak? Closing statement ini. Baik, terima kasih. Harapan kita dengan adanya polemik ini, yang pertama kita ingin menghimbau juga kepada kawan-kawan kita media untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Kalau memang boleh kita kasih saran, jangan sampai kepentingan kita berorganisasi baik SMSI maupun di kawan-kawan di wartawan lain, PWI segala macam. Saya pikir demi kebaikan bersama, alangkah baiknya dengan ada polemik ini kita sambut lagi dengan Kota Lubuk Linggau ini ke depannya lebih baik, tanpa ada merasa hal kawan-kawan yang dikucilkan atau dikerdilkan atau merasa dijauhi atau dengan somasi tersebut, ya macam-macam lah. Tapi harapan kita ini untuk perbaikan Kota Lubuk Linggau ke depan. Kalau bicara Kota Lubuk Linggau tentu dengan masyarakatnya juga termasuk insan pers itu masyarakatnya, dan itu harapan kita. Oke, cukup Kak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Fauzi Arianto. Baik pemirsa, ini jangan tidak ditonton nih pemirsa ya, biar kita tidak gagal paham dalam menyikapi yang lagi trending ini. Spasi itu apa seperti itu. Jadi tonton terus ini podcast Silam Pari ini. Baik Kak Fauzi, terima kasih atas waktunya Kak, luar biasa sekali Kak, dan ucapan yang tinggi Kak. Semoga menjadi apa yang doa Kakak tadi, harapan Kakak tadi tergabul bagi koran kami harian Silam Pari. Semoga harian Silam Pari ke depan lebih dekat di hati masyarakat MLE. Amin. Dan juga wartawan-wartawannya lebih jaya lagi. Asik, lapang bahasanya. Bahasanya sudah aku udah galak ngomong lapang, lebih berjaya. Jaya di udara, jaya di darat. Avatar itu. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos corona Kak. Oke. Thank you. Luar biasa.